Perintah Kaisar Naga. Bab 1871 sampai dengan 1880. Audiobook Novel Silat. Episode 188. Kepala Sekte Iblis terdiam sejenak, lalu melanjutkan, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Dev bertanya. Sekarang energi spiritual akan pulih, tetapi di mana tempat pemulihannya, semua orang mencarinya, tetapi saya dapat memberitahu Anda sekarang, di mana tempat pemulihannya, jika Anda membuat pengaturan sekarang, Anda pasti akan mendapat manfaat besar di masa depan. Kepala Sekte Iblis berkata, jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan pergi. Jika kamu tidak bermanfaat, tidak mungkin aku memberimu tubuh iblis darah. Dev berkata terus terang. Itu Pulau Penglai, tempat aura pertama kali pulih adalah Pulau Penglai, itulah sebabnya iblis darah menyegel tubuhnya di Pulau Penglai. Kepala Sekte Iblis takut Dev benar-benar akan pergi, jadi dia buru-buru berkata. Pulau Penglai. Dev terkejut sesaat, dan alisnya sedikit mengernyit. Pantas saja Pulau Penglai sering mendapat penglihatan baru-baru ini, Hayden dan yang lainnya tidak bisa tinggal lebih lama lagi, jadi mereka harus kembali ke Kyoto. Tampaknya ini harus menjadi pendahulu pemulihan energi spiritual. Itu saja, tanya Dev pura-pura tidak tertarik. Ya, hanya itu yang bisa kuberikan padamu. Kepala Sekte Iblis berkata. Lupakan saja, menurutku itu terlalu tidak ekonomis. Kerjasama di antara kita membutuhkan keadilan. Aku menyerahkan tubuh iblis darah, tetapi kamu tidak bisa memberiku apa-apa. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Jika aku menyerahkan tubuh iblis darah ke Sekte Hati Iblis, mungkin mereka akan melepaskan pacarku, dan aku tidak perlu menemukan tempat rahasia mereka sendiri. Kata Dev perlahan. Lalu apa yang kamu inginkan? Tuan dari Sekte Roh Iblis tampak sedikit cemas. Dia mungkin sangat takut Dev akan memberikan tubuh iblis darah ke Sekte Hati Iblis. Aku ingin sumber daya, ramuan obat berharga yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Tidak sulit bagi sekte sepertimu di alam rahasia? Dev tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, Dev tidak bisa melihat ekspresi kepala Sekte Iblis, tapi ekspresi David menjadi sangat jelek. Apa yang dikatakan Dev hanyalah untuk menguji mereka dan melihat apakah tempat yang dia temukan adalah tanah sumber daya dari Sekte Roh Iblis. Tapi melihat ekspresi David, sepertinya tidak. Tuan Chen, saya harap Anda akan tahu nilai ramuan 10.000 tahun. Itu tidak berarti itu tersedia. Kami telah tinggal di tempat rahasia, dan sumber daya sangat langka. Di mana kami dapat menemukan tumbuhan obat yang telah ada selama puluhan ribu tahun? Saya harap Tuan Chen melanjutkan dari kenyataan dan tidak dengan sengaja mempermalukan kami. David mengikuti Dev dan menjelaskan. Melihat David, Dev jelas tidak mempercayainya, jadi dia bertanya, ada begitu banyak orang di Sekte Roh Iblis Anda, karena tidak ada sumber daya di dunia rahasia, dari mana sumber daya kultivasi berasal? Sejujurnya, Tuan Chen, banyak sumber daya kami dibeli dari luar untuk mendukung kultivasi para murid dari Sekte Roh Iblis. Dev mengerutkan kening, karena kamu tidak berbicara dengan tulus, maka jangan berbicara tentang kerja sama hari ini, itu tidak ada artinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat ini, David bergegas maju untuk menghentikan Dev dan berkata, Tuan Chen, bagaimana Anda mengatakan itu? Saya sama sekali tidak berbohong kepada Anda. Apakah kamu pikir aku bodoh? Sumber daya saat ini sangat mahal dan langka. Keluarga mana yang mau menjual sumber daya dan telah membesarkan Sekte Roh Iblismu selama bertahun-tahun? Jelas Sekte Roh Iblis Anda memiliki sumber dayanya sendiri, tetapi Anda tidak mempercayai saya. Jadi Anda berbohong kepada saya. Setelah Dev menyelesaikan analisisnya, dia berbalik ke samping dan terus berjalan keluar. Tuan Chen, tunggu sebentar. David menghentikan Dev, dan kemudian matanya berkilat karena malu, tetapi akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, sejujurnya, Tuan Chen, Sekte Roh Iblis kita tidak memiliki sumber daya apapun, tetapi leluhur mewariskan peta. Setelah ramuan obat yang berharga lahir, itu akan ditampilkan di peta. Selama bertahun-tahun, Sekte Iblis kami telah memperoleh banyak sumber daya sesuai dengan instruksi peta. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertarik, dia tidak tahu bahwa ada peta seperti itu di dunia.
Mungkinkah peta itu sama dengan radar, yang bisa memindai lingkungan sekitar? Wakil kru Song, bisakah kamu menunjukkan peta itu kepadaku? Dev bertanya. Oke. David mengangguk, kali ini tanpa ragu. Sekarang dia memilih untuk memberitahu Dev, dia membuat rencana untuk memberitahu Dev segalanya. David memimpin Dev ke bagian belakang aula utama, tetapi Master dari Sekte Iblis tidak bergerak atau berbicara. Hal ini membuat Dev merasa sedikit terkejut. David, seorang wakil ketua sekte, bertanggung jawab atas masalah yang begitu penting. Apakah Master Sekte punya pendapat? Saat melewati tuan dari Sekte Iblis, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat beberapa kali lagi, kecuali bahwa dia tidak bisa merasakan nafasnya, dia tidak melihat ada yang salah dengan yang lain. Dev mengikuti David ke sebuah ruang rahasia, hanya untuk melihat bahwa luas ruang rahasia itu sangat besar, lebih dari 100 meter persegi. Dan di salah satu dinding ruang rahasia, ada peta yang digambar dengan sangat detail, bahkan bunga dan tumbuhan di peta itu seperti aslinya. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda mungkin mengira itu adalah gambar yang diputar di layar lebar. Dev melihatnya dan menemukan bahwa meskipun petanya besar, area yang digambar tidak besar, hanya ratusan mil di sekitar kota Nanhu yang tergambar di atasnya. Kamu mengandalkan peta ini untuk mendapatkan sumber daya. Dev sangat terkejut, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang peta ini. Itu benar. Selama ada ramuan obat berharga yang berumur lebih dari 1000 tahun di sekitar sini, lokasinya akan segera ditampilkan. David Song mengangguk. Benar-benar aneh. Dev melihat dengan hati-hati lagi, dan bahkan menyentuhnya dengan tangannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kalau begitu kamu pergi untuk merebut sumber daya, bukankah kamu akan berkonflik dengan keluarga Zheng? Lagi pula, ini adalah wilayah keluarga Deng. Dev sangat bingung. Sekte Roh Iblis pasti telah memperoleh banyak sumber daya untuk sekte sebesar itu, jadi apakah ada orang dari keluarga Deng yang menghentikannya? Mengetahui bahwa sumber daya ini sangat berharga bagi siapapun. Ada sangat sedikit konflik, karena kita dapat memperoleh lokasi sumber daya di tempat pertama, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengambilnya. Keluarga Zheng di Nanhu bahkan tidak mengetahuinya. Bahkan jika mereka mendapatkan informasinya, kita pasti sudah mengambil sumber dayanya saat mereka pergi ke sana. David menjelaskan. Sikan dengan tak percaya. Ketika Dev mendengarnya, dia juga berpikir itu masuk akal. Lagi pula, Sekte Roh Iblis memiliki peta seperti itu, seperti memiliki radar. Bagaimana orang lain bisa membandingkannya dengan Sekte Iblis? Tidak peduli bagaimana kamu mendapatkan sumber dayanya, aku tidak bisa hanya mengandalkanmu untuk membuka mulutmu dan memberimu tubuh iblis darah. Aku harus mendapatkan beberapa keuntungan, kan? Dev bertanya pada David. Tidak masalah. Menurut aturan sebelumnya, pasti akan ada sumber daya yang besar dalam periode terakhir. Tidak peduli betapa berharganya ramuan itu, kami akan memberikannya kepada Tuan Chen. Bagaimana menurutmu? David bertanya. Oke, jika menurutku itu pantas, aku akan memberimu tubuh iblis darah. Dev mengangguk. Bagaimanapun, tubuh fisik iblis darah ada padanya, dan selain digunakan sebagai tameng, itu juga memiliki kegunaan lain. Yang paling penting adalah Dev juga ingin menyelamatkan Yuki dengan bantuan Sekte Roh Iblis. Yuki telah dipenjara begitu lama, Dev sudah sangat cemas. Hanya saja saya mencoba berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Berangkat dari ruang rahasia, David memanggil Jane dan memintanya untuk tinggal bersama Dev selama ini. Setelah Jane mengikuti Dev pergi, David, yang awalnya tersenyum, langsung menjadi dingin. Apakah menurutmu dia akan benar-benar mempercayaimu dan memberimu tubuh iblis darah? Pada saat ini, dari belakang aula utama, seseorang yang mengenakan jubah hitam keluar dan bertanya pada David. Jika dia ingin menyelamatkan pacarnya, dia pasti akan melakukannya, tetapi sumber daya yang akan muncul baru-baru ini, saya khawatir itu akan diberikan kepadanya. David berkata dengan wajah muram. Anak ini terlalu memberontak, tapi jika bisa memanfaatkannya dengan baik, dia mungkin bisa menjadi penolong yang baik. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ringan. Aku akan menemukan cara untuk menggunakannya. Kamu harus pergi secepat mungkin, agar tidak ketahuan.
David mendesak pria berbaju hitam itu untuk segera pergi. Kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Saat energi spiritual pulih, iblis kita akan bangga. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya di udara, dan cahaya terang bersinar. Pria berbaju hitam dengan cepat menghilang ke dalam cahaya. Setelah pria berbaju hitam pergi, David melirik Master Sekte Iblis yang tidak bergerak, dan perlahan melangkah maju untuk melepas topeng Master Sekte Iblis. Dan di balik topeng itu, ada tengkorak tanpa daging dan darah sedikit pun. Setelah Jin mengirim Dev ke kediamannya, dia berkata kepada Dev, "Tuan Chen, jika ada yang harus Anda lakukan, Anda dapat memanggil saya kapan saja. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini." Deakon Lu adalah seorang sedikit ceroboh. Jin meminta maaf atas serangan Deakon pada Dev. Itu bukan salahmu. Dev tersenyum ringan. Dia tahu bahwa status Jin di sekte roh iblis tidak tinggi, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Kalau begitu Tuan Chen, istirahatlah lagi, aku tidak akan mengganggumu. Seperti yang dikatakan Jin, dia akan pergi. Saat ini, Matt sudah menunggu di depan pintu, dan segera membuka pintu dan berkata kepada Jane. "Nona Zhou, masuk dan mengobrollah sebentar." Melihat Matt, Jane hanya memutar matanya, dia tahu bahwa jika dia masuk, dia pasti akan dimakan seperti tahu oleh Matt. Tetapi ketika Jane hendak berbalik dan pergi, Dev tiba-tiba memanggil Jane, "Nona Zhou, sudah berapa lama Anda bergabung dengan sekte roh iblis ini?" Jane menoleh untuk melihat Dev dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda ingin tahu?" "Oh, saya hanya berpikir bahwa kita akan menjadi hubungan kerja sama di masa depan, dan saya ingin lebih mengenal satu sama lain." Dev menjelaskan. Jin tersenyum kecil dan berkata, "Saya sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Saya dibawa ke sini ketika saya berumur belasan tahun. Bagaimana menurutmu bergabung dengan sekte roh iblis? Atau apakah mereka menganiayamu?" Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Sekte roh iblis kami tidak pernah memaksa orang lain untuk bergabung. Hanya saja ketika saya berumur belasan tahun, seluruh keluarga saya diburu oleh musuh. Belakangan, orang tua saya tewas, dan seorang anggota sekte roh iblis menyelamatkan saya. Lalu dia membawa saya ke sekte roh iblis. Jin menjelaskan. Mantra di atasnya. Ketika Dev mendengar ini, dia tampak sedikit malu, dia tidak pernah berpikir bahwa Jin akan memiliki masa lalu yang menyedihkan. "Nona Zhou, saya minta maaf." Dev merasa sangat malu mengungkit masa lalu Jin yang menyakitkan. "Tidak masalah. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu, dan aku menjalani kehidupan yang baik di sini. Meskipun orang luar menyebut kami iblis, aku merasa hangat di sini. Dan saya telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, Tuan kami selalu mengajari kami untuk mengolah tubuh dan pikiran kami, dan tidak kehilangan pikiran asli kami karena kultivasi. Latihan yang kita latih, jika kita memiliki terlalu banyak konsentrasi dan keserakahan, kita akan ditelan oleh latihan dan menjadi brutal dan kejam, sehingga banyak orang yang salah paham dengan kita. Setelah kamu datang, apakah kamu melihat orang-orang dari sekte iblis kami berbeda dari yang kamu bayangkan?" Ketika Jin memperkenalkan sekte roh iblis, matanya penuh kebanggaan. "Ya, benar-benar berbeda." Dev mengangguk. Meskipun ketika Deakon melihat Dev, dia menemukan kesalahan dan bersaing dengan Dev, dan langkah pertama adalah langkah yang mematikan. Tetapi orang-orang itu tidak memiliki roh jahat di tubuhnya. Dan orang-orang berjubah hitam dari aliansi seni bela diri, semuanya memiliki jiwa dan roh jahat di tubuh mereka. Mungkin karena perbedaan ide dari kedua sekte iblis itulah mereka benar-benar terpisah. Dev merasa bahwa dia benar-benar harus memeriksa kembali apa yang disebut pembudidaya jahat dan iblis di masa depan. Sebenarnya, Tuan kami adalah orang yang paling penyayang yang pernah saya temui. Setiap kali saya melihatnya, saya merasa dia seperti seorang ayah. Ada pemujaan di mata Jane. Melihat penampilan Jane, Dev sedikit mengernyit dan berkata, "Master sekte Anda memakai topeng, dan dia berbicara dengan aneh. Tidakkah Anda merasa bahwa apa yang Anda katakan begitu baik? Itu karena kamu belum pernah melihat master sekte kami sebelumnya. Master sekte kami dulu terlihat lebih sopan daripada wakil sekte saat ini.
Hanya saja kebakaran 5 tahun lalu merusak wajah tuan kami, dan temperamen raja telah banyak berubah. Sejak itu, saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada tuan lagi. Saat Jin membicarakan kejadian ini, jelas ada sedikit kesedihan di wajahnya. Bukanlah wakil sektemu belum terlalu tua di sekte roh iblismu. Dev melihat bahwa David belum terlalu tua, tapi dia bisa menjadi wakil raja dari sekte iblis. Dan melihat penampilan David hari ini, sepertinya dia memiliki kekuatan lebih dari sang penguasa. Jadi Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil pemimpin kami baru berada di sini selama 6 tahun, lebih baru dari saya, tetapi wakil sekte kami sangat cakap. Sejak kecelakaan master kami telah menunjuknya sebagai wakil sekte untuk membantu mengelola urusan sekte roh iblis. Kata Jane. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit mengernyit, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. David juga menghormatinya, dan tampak sangat tulus, dan memberitahu Dev semua rahasia sekte iblis. Tapi Dev selalu merasa bahwa David sangat bingung, tapi dia tidak bisa melihatnya. Kemampuan apa yang luar biasa, bukankah hanya tampan? Sekilas, dia terlihat seperti anak laki-laki dengan wajah tampan. Melihat Jane memuji David, Matt di samping langsung menjadi tidak senang, jadi dia mendengus dingin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jane sedikit mengernyit, dan menatap Matt dengan marah. Melihat ini, Dev buru-buru berkata kepada Jane, Nona Zou, maaf, kami akan istirahat. Setelah selesai berbicara, Dev membawa Matt dan pergi. Aku melihat bocah kecil itu pasti bukan orang baik, gadis konyol ini pasti telah ditipu. Melihat Jane sangat peduli pada David, Matt tampak sangat cemburu. Oke, apakah aku ditipu atau tidak, itu urusan orang lain. Tapi David itu, aku selalu merasa ada yang salah, tapi aku tidak tahu apa itu. Dev sedikit mengernyit. Apa? Bukankah kita membicarakannya hari ini? Apakah tempat itu sumber daya dari sekte roh iblis? Melihat Dev seperti itu, Matt bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, sekte iblis tidak memiliki sumber daya apapun, tetapi mereka memiliki peta yang sangat ajaib. Kemudian Dev memberitahu Matt dengan hati-hati tentang urusannya di aula. Sungguh luar biasa bahwa ada peta ajaib di dunia ini. Setelah Matt mendengarnya, dia juga berteriak kaget. Peta semacam ini yang dapat memprediksi pertumbuhan-tumbuhan obat yang berharga sama sekali tidak pernah terdengar. Dev tinggal di alam rahasia bersama Matt selama 1 hari lagi, mereka berdua sangat bosan. Lagi pula, alam rahasia terlalu kecil dan pada dasarnya tidak ada apa-apanya, jadi mereka berdua berencana untuk keluar dan bermain-main di kota Nanhu 2 kali. Alasan penting lainnya mengapa Dev ingin pergi ke kota Nanhu adalah karena dia ingin tahu apakah Angelo Zheng benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerap keberuntungan sebuah kota. Setelah mendapat izin, Jin membawa Dev dan Matt keluar dari alam rahasia, lalu tiba di kota Nanhu. Jin membawa Dev dan Matt mengelilingi kota Nanhu untuk waktu yang lama. Kota Nanhu sangat kecil, dan mereka hampir mengelilingi seluruh kota Nanhu dalam waktu setengah hari. Aku terlalu lelah, kalian berdua berkeliling, aku akan mencari tempat istirahat. Matt menemukan alasan dan segera pergi. Sekilas Dev tahu apa yang dilakukan Matt, pria ini tidak bisa melakukannya tanpa seorang wanita. Jin juga tampaknya tahu apa yang akan dilakukan Matt, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah pria begitu memikirkan hal semacam itu? Lihatlah tatapan cabul itu. Kata-kata Jin membuat Dev langsung malu, terbatuk ringan dan berkata, Nona Zou, tidak semua pria seperti Tuan Hu, saya masih perjaka. Kata-kata Dev langsung mengejutkan Jin, dan dia memandang Dev dengan tidak percaya. Kamu punya begitu banyak wanita dan pacar di sekitarmu, bukankah kamu? Tidak, sama sekali tidak masalah, aku selalu merasa hal semacam itu suci, dan aku harus menunggu sampai aku menikah. Dev melambaikan tangannya berulang kali dan berkata. Melihat Dev seperti itu, Jin tiba-tiba terkekeh, saya tidak pernah berpikir bahwa dalam masyarakat seperti ini, akan ada pemuda sederhana seperti Anda. Jika bukan karena saya sudah memiliki kekasih, saya benar-benar akan mengejar kamu. Kekasihmu, David itu kan? Dev bertanya langsung. Jin sedikit tersipu, lalu mengangguk, ya, wakil sekte kami memperlakukan saya dengan sangat baik. Melihat tatapan malu-malu Jane,
Dev tidak tahu mengapa dia selalu memiliki perasaan aneh di hatinya, dia masih tidak bisa melihat melalui David itu, dan selalu merasa bahwa David bukanlah seperti yang terlihat di permukaan. Dev berjalan dan mengobrol dengan Jane, dan segera siang, dan mereka berdua menemukan tempat untuk makan. Di kota perbatasan kecil ini, meskipun tidak ada hotel kelas atas seperti kota besar, itu juga memiliki makanan khasnya sendiri. Jane memesan satu meja besar berisi piring, dan semuanya terlihat bagus. Apakah kamu sering makan di sini? Dev bertanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jane menggelengkan kepalanya. Aturan sekte roh iblis kami sangat ketat, dan kami tidak dapat meninggalkan dunia rahasia begitu saja, tetapi karena posisi saya harus sering keluar dari dunia rahasia, dan saya sudah makan di sini 2 kali. Namun, anggota lain dari sekte roh iblis kami tidak pernah melangkah keluar dari dunia rahasia setelah bergabung dengan sekte roh iblis. Apa perbedaan antara itu dan penjara? Dev tidak bisa menahan tawa, terjebak di tempat sekecil itu, dan tidak dapat mengambil satu langkah pun. Rasanya seperti masuk penjara. Sebagai seorang kultivator, bukankah seharusnya kamu mengabaikan urusan duniawi dan mengabdikan diri untuk berkultivasi? Faktanya, ketua sekte melindungi mereka dengan tidak mengizinkan orang di sekte untuk masuk dan keluar dari alam rahasia sesuka hati. Sekarang setelah aura langit dan bumi di dunia ini habis, tidak cocok lagi bagi para kultivator untuk bertahan hidup. Apalagi menurut hukum langit dan bumi, jika kita tinggal di sini untuk waktu yang lama, bukan hanya kita tidak akan dapat meningkatkan basis kultivasi kita, tetapi kita bahkan mungkin mengalami kemunduran, dan bahkan tubuh kita akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jika tidak, semua kultivator akan keluar dari alam rahasia, dan tidak akan ada apapun di dunia seni bela diri di dunia ini. Tapi energi spiritual akan segera dihidupkan kembali, mungkin pertempuran akan dimulai lagi. Ada sedikit kekhawatiran di mata Jane. Saatnya energi spiritual pulih, dan pertempuran untuk sumber daya akan dipentaskan lagi. Tidak peduli ras peri atau ras iblis, mereka akan melakukan apapun untuk keuntungan mereka sendiri. Sebenarnya, hidup seperti ini bagus. Jika energi spiritual benar-benar pulih, itu akan menjadi malapetaka bagi orang biasa. Dev bahkan dapat membayangkan bahwa ketika aura dipulihkan kembali, berbagai alam rahasia akan terbuka, dan seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, orang-orang biasa tidak akan berarti apa-apa selain semut di mata para kultivator ini, tidak berharga. Ini mungkin takdir. Tidak ada yang bisa mengubahnya, takdir tidak bisa menghindarinya. Faktanya, Jin tidak ingin mengambil langkah itu, karena yang akan dia hadapi adalah kehilangan nyawa dan pertempuran tanpa akhir. Ngomong-ngomong, Nona Zhou, sekte roh iblismu dan sekte hati iblis di belakang aliansi seni bela diri berada di garis yang sama. Mengapa orang-orang mereka bisa berjalan di dunia ini sesuka hati, tetapi mereka tidak dikendalikan oleh hukum langit dan bumi? Dev bertanya dengan heran. Ternyata Dev selalu berpikir bahwa hukum langit dan bumi hanya lebih unggul dari mereka yang membudidayakan keabadian, dan tidak ada batasan bagi mereka yang membudidayakan setan. Tapi sekarang sepertinya sekte roh iblis jelas-jelas sedang dibatasi, jadi idenya salah. Sekte hati iblis juga dibatasi. Jika tidak, jika kamu begitu memprovokasi aliansi seni bela diri, mengapa sekte hati iblis tidak mengirim master untuk membunuhmu? Aliansi seni bela diri tidak lain adalah juru bicara dari sekte hati iblis di dunia sekuler, dan orang-orang mereka semua dirasuki oleh roh. Hukum langit dan bumi tidak memiliki cara untuk membatasi roh tanpa tubuh, jadi sekte hati iblis menggunakan celah ini untuk membuat para muridnya bunuh diri, dan kemudian menjadi jiwa untuk datang ke dunia sekuler. Namun, metode ini memiliki kerugian yang fatal, yaitu kekuatan kepemilikan jiwa akan sangat berkurang, dan tidak semua orang bisa menjadi inang, dan pemilihan inang juga sangat keras. Sekte hati iblis telah menghabiskan banyak materi untuk menata seluruh dunia sekuler sebelum energi spiritual pulih. Hanya saja cara mereka membunuh 1000 musuh dan mengalahkan diri sendiri 800 terlalu kejam. Jin menjelaskan kepada Dev secara detail. Tetapi Dev terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa sekte hati iblis akan melakukan hal seperti itu, membiarkan murid-muridnya bunuh diri, hanya untuk menciptakan jiwa.
Tetapi pada saat ini, Dev tiba-tiba teringat bahwa di alam rahasia sekte roh iblis, jiwanya melewati ruang yang kacau tanpa terhalang oleh kekuatan misterius itu. Tampaknya kekuatan itu adalah kekuatan hukum surga dan bumi. Tapi segera, Dev sepertinya menemukan masalah. Status jin di sekte roh iblis tidak tinggi, jadi bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak hal? Masuk akal bahwa pemulihan energi spiritual dan tata letak sekte hati iblis semuanya rahasia. Bagaimana jin tahu? Nona Zou, bolehkah saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda tahu begitu banyak? Dev bertanya dengan tatapan bingung. Ketika Dev bertanya, Jin menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak bicara. Dengan statusnya, masuk akal jika dia seharusnya tidak tahu banyak. Tapi sekarang Dev mulai curiga, dan Jin tidak bisa menyembunyikan apapun. Tuan Chen, saya memperlakukan Anda sebagai teman, itulah mengapa saya memberitahu Anda begitu banyak tanpa sadar. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan beritahu Tuan, ya? Jin menatap Dev dengan wajah memohon. Nona Zou, jangan khawatir, karena kamu memperlakukanku sebagai teman, bagaimana aku bisa mengkhianati temanku? Dev mengangguk. Jin ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, karena Tuan Chen bertanya, izinkan saya memberitahu Anda. Faktanya, yang saya tahu hanyalah apa yang dikatakan wakil sekte kepada saya. Wakil sekte kami tampaknya mengenal sekte hati iblis dengan sangat baik, dan memberitahuku banyak hal. Kamu tidak boleh mengatakannya, atau ketua sekte pasti akan menghukum wakil sekte jika dia tahu. Nona Zou, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Dev meyakinkan. Tapi Dev masih tidak mengerti, mengapa David Song mengatakan ini kepada Jane? Bahkan jika keduanya sekarang adalah pacar, tidak perlu membicarakan hal ini, kan? Lagi pula, dalam lingkungan seperti itu, semakin banyak Anda tahu, semakin berbahaya. Jika David Song memikirkan Jane, dia tidak akan menceritakan hal-hal ini padanya. Nona Zou, saya masih tidak mengerti, lalu wakil sekte Song, mengapa Anda memberitahu Anda semua ini? Setelah kamu mengetahui rahasia ini, tidak ada gunanya bagimu, kan? Dev bertanya. Jin sedikit tersipu, dan berkata, wakil sekte kami sedang mabuk waktu itu, dan dia datang ke kamarku untuk memberitahuku, dan dia juga berkata bahwa dia akan memberiku kehidupan yang tak terbayangkan di masa depan. Mabuk, pergi ke kamarmu. Apakah kamu sudah bercinta? Dev memandang Jane, yang membuat wajah Jane semakin merah. Aku sudah bercinta dengan wakil sekte. Jane menunduk dan berkata dengan suara rendah. Dev tersenyum canggung, tidak bertanya lagi, dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan mulai makan. Ketika Dev sedang makan bersama Jane, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh, seolah-olah seseorang sedang menatapnya dari belakang. Dev sedikit mengernyit, dan kesadarannya langsung menghilang, tetapi segera senyum muncul di sudut mulut Dev, dan dia menarik kembali kesadarannya. Tuan Chen, ada apa denganmu? Jin memandang Dev sambil mengerutkan kening sebentar, tertawa sebentar, jadi dia bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, ayo makan, kurasa beberapa orang menunggu dengan tidak sabar. Dev tersenyum tipis. Anna dengan wajah waspada. Tunggu dengan tidak sabar? Siapa yang menunggu kita? Jane tertegun. Kamu akan tahu nanti. Ayo, makan dengan cepat. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai makan dengan cepat. Setelah makan dan membayar tagihan, Dev mengikuti Jane keluar. Dev hanya berjalan santai di jalan, tapi dia diam-diam telah mengamati orang-orang di belakangnya. Apakah kalian siap? Orang-orang itu akan segera datang. Saat ini, Ken bertanya kepada 8 pelayan di sudut jalan. Tuan, semuanya sudah siap, jangan khawatir. Kata salah satu pelayan. Itu bagus. Ken mengangguk, dan kemudian sudut mulutnya terangkat. Bocah bau, berani memukul wajahku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan rantai jiwa keluarga Zheng saya. Segera, Dev mengikuti Jane ke sudut jalan, tetapi kali ini Jane sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan sedikit bahaya. Tuan Chen, ini tidak benar. Seharusnya ada orang yang datang dan pergi ke sini sekarang. Mengapa jalan ini begitu sepi? Jin meningkatkan kewaspadaannya dan berkata kepada Dev.
Mungkin mereka semua pulang untuk makan, tidak ada yang salah. Dev tersenyum sedikit dan terus berjalan ke depan. Tuan Chen, hati-hati ada penyergapan, saya merasa ada yang tidak beres di sini. Jin berdiri di depan Dev, melihat ke kedua sisi jalan dengan waspada. Ken, yang bersembunyi dalam kegelapan, melihat bahwa Jin benar-benar menghalangi Dev dan mencegah Dev bergerak maju, dan dia menjadi sangat cemas. Jika Dev tidak terus bergerak maju, dia tidak akan bisa masuk ke perangkap yang dia buat. Sialan, Jalang, jangan merusak perbuatan baikku. Ken dalam kegelapan, mengutuk Jin. Nona Zhou, kamu terlalu berhati-hati, menurutku cukup aman di sini, jangan khawatir. Dev mendorong Jin menjauh dan terus berjalan ke depan. Melihat ini, Ken tersenyum dalam hati, bodoh, ini adalah kehendak Tuhan. Dengan tatapan waspada di wajah Jin, satu tangan perlahan menggenggam gagang pedang. Dev berbelok di sudut jalan, lalu melirik ke jalan yang kosong, lalu melirik ke kedua sisi, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Ken mengepalkan tangannya dengan erat, telapak tangannya yang gugup dipenuhi keringat. Dev segera masuk ke dalam perangkap, tetapi tiba-tiba berhenti. Kali ini, Ken langsung mengangkat tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya mengerahkan tenaga. Masuk, masuk, masuk. Ken bergumam diam-diam di dalam hatinya. Nona Zhou, kamu masih mengatakan ada bahaya, tapi aku tidak melihat ada yang salah. Dev berbalik, mundur 2 langkah, dan berkata kepada Jin yang mengikuti di belakang. Jin melihat sekeliling, meskipun dia merasakan bahaya, dia tidak yakin, dan sekarang dia menemukan bahwa tidak ada yang terjadi, jadi dia santai. Mungkin aku sangat hati-hati. Jin menyingkirkan ekspresi tegangnya dan berkata. Kali ini, Jin tidak gugup lagi, tetapi Ken dalam kegelapan sangat gugup. Melihat Dev akan masuk ke dalam perangkap, dia tidak ingin selangkah lagi, dan mundur lagi. Tuan Chen, meskipun tidak ada bahaya, ayo kita kembali. Setelah Jin selesai berbicara, dia memimpin untuk berjalan maju. Melihat Jin hendak berjalan di depan, hati Ken tiba-tiba menjadi terangsang. Jika Jin memicu jebakan, Dev akan melarikan diri. Saat ini, Ken sedang cemas, menggaruk kepalanya. Nona Zhou. Saat ini, Dev memanggil Jin, dan Jin berhenti untuk menemui Dev. Tuan Chen, ada apa? Tanya Jin. Tidak apa-apa, kupikir lebih tepat bagiku untuk berjalan di depan, lagi pula, aku tamu. Dev tersenyum ringan. Jin terkejut sesaat, tetapi kemudian tersenyum, benar, Anda tamu terhormat, silahkan. Jin memberi isyarat mengundang, sementara Dev berjalan maju dengan angkuh. Melihat pemandangan ini, Ken sangat senang. Bodoh, biarkan kamu berpura-pura, tunggu saja kamu mengambil umpan. Ken diam-diam tersenyum, matanya tertuju pada Dev. Tepat setelah Dev melangkah ke dalam jebakan yang telah dipasang Ken sejak lama, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian 8 orang tiba-tiba muncul di kedua sisi jalan, masing-masing memegang rantai hitam di tangan mereka. 8 orang melempar pada saat yang sama, dan 8 rantai itu menuju ke arah Dev dalam sekejap. Pada saat ini, tubuh Dev sepertinya tersedot ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. 8 rantai itu seperti ular piton, melilit tubuh Dev, langsung mengikat Dev dengan erat. Melihat ini, Jin menghunus pedangnya dan ingin menyelamatkan Dev. Tapi Dev berteriak keras, Nona Zhou, lari dan tinggalkan aku sendiri, atau tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jin berhenti ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, Tuan Chen, jangan khawatir. Saya akan memanggil seseorang untuk menyelamatkan Anda. Jin melompat dan menghilang dalam sekejap. Jin tahu bahwa satu-satunya orang yang menangkap Dev adalah Ken dari keluarga Zheng, orang ini berpikiran sempit dan akan membalas dendam. Dengan kekuatan Jin, tidak cukup untuk melawan seluruh keluarga Zheng. Jin kabur, dan Ken tidak mengejarnya, tujuan utamanya adalah mengincar Dev. Melihat Dev dililit oleh rantai jiwa, Ken keluar dari kegelapan dengan ekspresi sombong di wajahnya. Dev, seperti yang aku katakan, masih ada orang yang berani tidak menghormatiku di Nanhu. Kamu yang pertama, jadi hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Ken memandang Dev dengan seringai. Melihat Ken berjalan keluar, Dev sepertinya tidak panik, tetapi tersenyum ringan dan berkata, Kamu menangkapku, apa yang akan kamu lakukan padaku?
Membunuh aku? Tidak, tidak. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Kamu adalah selebritas besar di dunia seni bela diri sekarang. Aku, Ken Zheng, ingin dunia seni bela diri tahu siapa generasi muda nomor 1. Tidak peduli seberapa baik kamu, Dev, kamu adalah tawananku sekarang. Aku ingin menunjukkan ini kepada ayahku. Dia terlalu mengkhawatirkanmu. Kamu hanya sebuah pertunjukan. Setelah Ken selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Singkirkan, saya ingin menunjukkan kepada seluruh dunia seni bela diri bahwa bintang baru yang mempesona di dunia seni bela diri ini akhirnya ditangkap di tangan seorang Ken." Dev tidak melawan sama sekali, dan mengikuti Ken kembali ke rumah Zheng dengan patuh. "Ayah!" Ketuk Jane. Begitu dia memasuki pintu, Ken berteriak keras. Dia ingin Angelo melihat bahwa Dev tidak ingin sehebat rumor yang beredar, dan dia tertangkap sendiri begitu dia bergerak. Saat ini, Angelo sedang mendiskusikan berbagai hal dengan beberapa anggota senior keluarga Zheng. Mendengar suara teriakan Ken, Angelo mengerutkan kening. "Saya tidak tahu masalah apa yang disebabkan bajingan ini. Cukup untuk hari ini. Kalian semua kembali. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi hari ini." Angelo melambaikan tangannya dan menyuruh pejabat tinggi itu pergi. Kemudian dia berjalan keluar dari ruang rahasia dan berteriak pada Ken yang berteriak, "Apa yang kamu teriakkan sepanjang hari? Apalagi yang kamu lakukan?" Melihat ayahnya keluar, Ken segera berkata dengan penuh kemenangan, "Ayah, bukankah ayah mengatakan bahwa Dev itu hebat? Dia luar biasa, tapi dia ditangkap oleh saya. Saya ingin membuat semua orang di dunia seni bela diri tahu, saya, Ken Zheng, menangkap Dev." Ken pamar ke Angelo, mengangkat kepalanya, belum lagi betapa bahagianya dia. Tapi Angelo berkata dengan heran. "Apa yang kamu katakan?" "Aku bilang aku menangkap Dev," kata Ken. Sangat senang. Bagaimana mungkin? Dev adalah pemimpin yang bahkan tidak takut pada aliansi seni bela diri. Banyak master dari aliansi seni bela diri telah mati di tangannya. Bagaimana kamu bisa menangkapnya? Angelo tidak mempercayainya, lagi pula, Angelo sangat jelas tentang kekuatan putranya. "Ayah, kenapa kamu tidak percaya? Aku menangkapnya dengan rantai jiwa keluarga kita." Ken menjelaskan. Ketika Angelo mendengar ini, amarahnya langsung meningkat. "Sialan, kamu bajingan, kamu membuatku kesal. Mengapa rantai jiwa kamu gunakan dengan santai?" "Ayah, aku menggunakannya untuk menangkap Dev. Mulai sekarang, keluarga Zheng kita akan menjadi terkenal di seluruh dunia seni bela diri. Saat itu, kita tidak harus tinggal di kota Nanhu yang kecil ini, dan kita bisa pergi ke tempat yang besar untuk berkembang." Ken berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Angelo sedikit gemetar, lalu berkata, "Lalu di mana Dev?" "Ada di halaman depan, aku akan membawamu ke sana untuk melihat, pria itu bukan orang yang dangkal." Ken membawa Angelo dan berjalan ke halaman depan. Saat ini, Dev dirantai ke pilar batu besar di halaman Zheng oleh rantai jiwa. Ketika Angelo melihat bahwa Dev memang terikat, ekspresi wajahnya menjadi sangat rumit. Setelah ragu-ragu sejenak, Angelo dengan cepat berjalan menuju Dev dan berkata, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, saya sangat bodoh sehingga saya menyinggung Tuan Chen. Kamu kenal aku?" Dev sedikit terkejut, dia tidak berteman dengan keluarga Zheng, mengapa Angelo begitu sopan padanya. Nama Tuan Chen diketahui oleh semua orang di dunia seni bela diri. Tuan Chen adalah pemimpin generasi muda di dunia seni bela diri. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Chen di tempat yang begitu jauh seperti Nanhu ini. Angelo ingin tahu apakah Dev datang ke Nanhu dan mengikuti apa yang terjadi di Nanhu. Seorang teman saya membawa saya ke sini untuk bermain. Dev berkata dengan santai. Tentu saja, tidak mungkin dia memberitahu Angelo tentang kerjasamanya dengan sekte roh iblis. Apakah Tuan Chen datang ke sini untuk bersenang-senang? Tampaknya Angelo tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Melihat reaksi dan ekspresi Angelo, Dev sepertinya memiliki sesuatu yang salah, jadi dia bertanya balik, "Patriark Zheng, lalu menurutmu apa yang aku lakukan di Nanhu?" Angelo ditanyai oleh Dev dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, "Saya pikir Tuan Chen ada di sini untuk bermain dengan santai,
tetapi dengan prestise dan status Tuan Chen di dunia seni bela diri, ketika Anda datang ke Nanhu, keluarga Zheng saya harus memperlakukannya dengan hangat. Ah. Angelo memuji Dev. Kemudian Angelo akan melepaskan Dev. Ayah, kamu gila, aku berhasil menangkapnya. Ken melangkah maju untuk menghentikan Angelo dan bertanya. Bentak. Angelo melangkah maju, langsung menampar Ken, lalu berkata dengan kejam, kamu bajingan, aku masih kepala keluarga Zheng, apakah kamu berencana untuk memberontak? Ken ditampar, dan hatinya menjadi semakin marah, jadi dia berkata, ayah, bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu melepaskannya. Jika kamu akan melepaskannya, kamu atau aku harus saling membunuh dulu. Ken mengancam Angelo. Ken adalah putranya, tidak mungkin dia akan membunuhnya. Kamu. Kutuk Jane. Angelo sangat terancam oleh putranya, wajahnya memerah karena marah. Telapak tangan terangkat, tetapi tidak jatuh, dia tidak bisa benar-benar mengalahkan Ken sampai mati. Ayah dan anak bertengkar untuk melepaskanku, yang membuatku merasa malu. Dev berkata dengan senyum tipis, sebaiknya aku melakukannya sendiri, untuk menyelamatkan ayah dan anak dari konflik. Setelah Dev selesai berbicara, semburan cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar ke seluruh keluarga Zheng. Merasakan aura menakutkan pada Dev, mata Angelo dan Ken terbelalak kaget. Wow! Tiba-tiba, 8 rantai kunci jiwa yang diikat ke tubuh Dev langsung putus, dan rantai kunci jiwa yang rusak jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Angelo dan Ken langsung tercengang. Anda harus tahu bahwa rantai jiwa ini adalah pusaka keluarga Zheng mereka, dan itu adalah senjata sihir tingkat tinggi, tetapi sangat mudah dihancurkan di tangan Dev. Dev mengelus debu di tubuhnya, lalu dengan santai berkata kepada Angelo, Patriark Zheng, maaf, saya merusak hartamu. Angelo tidak berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa. Dan Ken menatap Dev, seolah-olah dia sedang melihat iblis. Kesombongan yang baru saja dia miliki telah menghilang saat ini. Demi ayahmu, aku memaafkanmu hari ini. Jika ada waktu lain, keluarga Zhengmu akan menyiapkan peti mati. Dev memandang Ken, dan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Tepat ketika Dev berjalan ke pintu, Angelo sadar dan segera mengejarnya. Tuan Chen, tolong tetap tinggal, tolong tinggal sebentar. Teriak Angelo. Dev menoleh untuk melihat Angelo, Patriark Zheng, apakah kamu ingin aku membayar atas pusakamu yang rusak? Tidak, tidak, anakku yang salah duluan, beraninya aku meminta Tuan Chen untuk membayarnya. Saya hanya ingin mengundang Tuan Chen untuk duduk di rumah sederhana agar anjing itu bisa meminta maaf kepada Tuan Chen. Dan saya sudah lama mengagumi nama Tuan Chen, jadi saya ingin mengobrol dengan Tuan Chen. Angelo ingin bersama Dev karena dia ingin berbicara dengan Dev. Oke. Dev mengangguk dan setuju tanpa ragu. Dia juga ingin tahu persis metode apa yang digunakan Angelo untuk merebut kekuatan keberuntungan dari sebuah kota. Angelo mengundang Dev ke kamar, dan kemudian memerintahkan ke Ken, kamu bajingan, kenapa kamu tidak menuangkan teh untuk Tuan Chen sendiri? Kali ini, Ken mengesampingkan sikap tuan muda, dan menuangkan secangkir teh untuk Dev dengan hormat. Baru saja Dev dengan mudah merobek rantai jiwa, dan dapat diketahui bahwa kekuatan Dev tidak sebanding dengan kekuatan Ken, dan perbedaan antara keduanya adalah ratusan ribu mil. Tuan Chen, karena ketidakmampuan saya dalam mengajar, saya membuat anjing ini menyinggung Tuan Chen. Saya minta maaf kepada Tuan Chen atas namanya. Saya harap Tuan Chen punya banyak hati, jadi jangan dendam kepada anjing-anjing ini. Angelo mengambil tehnya dan berkata dengan hormat. Patriark Zheng sopan, itu hanya kesalahpahaman kecil. Dev tersenyum ringan. Melihat apa yang dikatakan Dev, Angelo merasa lebih nyaman, jika tidak, Ken akan berada dalam bahaya jika Dev benar-benar mengejar Ken. Tuan Chen, kota Nanhu yang Anda datangi adalah kota keberuntungan saya. Saya akan mengirim seseorang untuk segera menyiapkan rumah besar bagi Tuan Chen. Di seluruh kota Nanhu, Tuan Chen dapat memilih tempat sesuka hati. Dan di sini, Tuan Chen dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan tinggal selama Anda mau. Aku, Angelo Zheng, pasti akan melakukannya. Angelo mulai menjilat Dev. Patriark Zheng, kamu tidak harus bersikap sopan.
Sudah kubilang, aku baru saja datang ke sini dengan teman-temanku selama beberapa hari, dan aku akan segera pergi. Dev menekankan lagi bahwa dia datang ke sini untuk bermain santai selama 2 hari. Dia merasa bahwa Angelo sangat berhati-hati dengan kedatangannya yang tiba-tiba di Nanhu, seolah-olah dia takut dengan apa yang dia rencanakan untuk Nanhu. Bersambung ke episode 189. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.